Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala dan bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa lil ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairun lahu wa an tadumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sidang jamaah dulur yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita sama-sama melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Begitu pula melaksanakan puasa di hari ke-9 di bulan suci Ramadan. Begitu pula tadi kita sama-sama melaksanakan tadarus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita sekalian dan senantiasa bisa menjadikan diri kita tawadhu, beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari kita mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah, contoh teladan bagi kita sekalian, yang senantiasa kita melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di samping sebagai hamba Allah. Manusia itu pula adalah ciptaan yang terindah yang diciptakan di muka bumi ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami jadikan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Namun dibalik Allah menciptakan manusia, tentunya kita juga ketahui bahwa ada beban atau ada pekerjaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu. Apa yang utama yang harus kita kerjakan? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang rajin salat, ada pula orang yang tidak pernah salat. Dan berbahagialah kita orang Islam, karena kita rajin melaksanakan perintah Allah dan menjalankan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, ya, saudara-saudara kita yang non-Islam, ya, silakan mengerjakan agamanya, tetapi
kita harus meyakinkan kepada keluarga kita bahwa agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping kita sebagai dibanggakan oleh Allah, dibanggakan oleh Rasul bahwa semua umatku akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kullu ummatin dakhalal jannah. Setiap umat Rasulullah Muhammad SAW akan masuk surga illa man aba, kecuali tidak mau. Ya. Dan menjadi pertanyaan, adakah kerana manusia atau orang Islam yang tidak mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Yakni ada. Yang pertama, orang yang tidak mau puasa. Orang balik, orang Islam mengaku dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, tetapi dia tidak mau puasa. Maka itulah ciri orang yang tidak mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang tidak mau sholat. Karena kita ketahui bahwa sholat itu adalah kunci surga itu sendiri. Bahkan kalau orang yang baik sholatnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan yang munkar. Dan sekali lagi, alhamdulillah, kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diciptakan dalam keadaan Islam. Ya. Kita ketahui bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini sementara, selamanya akhirat. Tetapi kadang manusia lebih mementingkan kehidupan dunianya dibanding kehidupan akhiratnya. Contohnya, kadang ada manusia dipanggil untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat secara berjamaah, dia hanya melewati. Apa dia cari? Karena menginginkan kehidupan dunia yang abadi. Padahal yang abadi adalah kehidupan di hari yang akan. Yang kedua yang dimiliki oleh orang Islam, ya, kita ketahui bahwa ya selain Islam itu ya, kalau menurut saya ya neraka. Kenapa saya katakan neraka? Ya ada ayat yang mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Ya, sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tempatnya adalah neraka. Siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita sebagai ulama atau ustaz hanya menyampaikan kepada saudara-saudara kita supaya kita dapat mengikuti petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan. Saya hanya berpesan bahwa kita saling ingat mengingatkan. Keadaan ya penceramah misalnya perlu diingatkan, dan juga perlu dikasih kesabaran. Kenapa? Karena itu manusia. Jadi kadang kita umat Nabi kita Muhammad SAW, kalau iman kita begitu tinggi,
bisa saja berat dan yang lain. Tetapi kalau dapat godaan setan juga, ya bisa juga dia dinasihati dan diberi petunjuk. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi bukan saja cuma pekerjaan orang mubalik atau orang ustaz atau para guru, tetapi kita semua saling bisa saling mengingatkan menuju kebaikan atau menuju kesabaran. Demikian yang saya sampaikan dari laporannya, mohon dimaafkan. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.